warahmatullahi wabarakatuh. Para karyawan-karyawati pecinta batik Indonesia yang saya banggakan. Setelah kita melihat dari beberapa episode yang lalu, ya bagaimana cara membuat batik, cara membuat desain batik. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat batik dengan teknik coletan. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membuat batik coletan? Yang pertama tentunya adalah kain yang telah kita beri lilin, boleh dengan menggunakan cap atau boleh juga menggunakan teknik batik tulis dengan menggunakan cantik. Kemudian untuk membuat batik coletan ini bisa menggunakan beberapa zat pewarna. Bisa dengan menggunakan zat warna naphtol, bisa dengan menggunakan zat warna indigo salt, dan kali ini yang akan saya tampilkan adalah bagaimana cara membuat batik coletan dengan menggunakan zat pewarna reaktif. Baik, kenapa kita menggunakan zat pewarna reaktif? Khususnya untuk bagi pemula yang sedang belajar membatik, zat warna reaktif adalah zat warna yang paling mudah digunakan. Pertama, kita dengan mengenali bubuknya, warna bubuknya kuning, misalkan seperti ini 7G ya, dengan menggunakan bahan zat warna reaktif dari jenis Procion, maka sudah bisa dipastikan kalau bubuknya kuning ini akan menghasilkan warna kuning. Berbeda dengan nanti menggunakan zat warna naphtol atau indigo salt, karena warna bubuk tidak menunjukkan warna aslinya. Nah, kemudian setelah kita memiliki zat warna Procion ini, ada yang disebut dengan untuk mencampurnya itu dengan soda kue. Nah, bagaimana perbandingannya? Kalau kita menggunakan bubuk zat pewarna Procion ini 10 gram misalkan, maka kita boleh menambahkan dengan soda kue setengahnya 5 gram. Kemudian bagaimana cara melarutkannya? Cara melarutkannya adalah dua zat tadi kita satukan ya dalam ember, kemudian kita larutkan dengan air dingin. Nah, berikutnya apa saja yang dibutuhkan, alat-alat yang dibutuhkan untuk mencoret warna ini? Bisa kita lihat bahwa ini ada kain yang kita bentangkan ya, dengan kayu, ya boleh diukur ketinggiannya sesuai dengan yang kita biasa melakukan ya. Kemudian ada karet gelang, kemudian juga ini ada cemiti. Tujuannya adalah ini adalah untuk membentangkan. Kenapa harus dibentangkan? Agar ketika nanti kita mewarna itu tidak ada lipatan-lipatan kain yang akan mengakibatkan ada warna-warna yang tidak kita kehendaki. Ya. Berikutnya akan saya tunjukkan, ini adalah kuas, ya, kuas yang bisa digunakan untuk mencoret warna. Nah, untuk larutan warna ini, jika sekiranya kita ragu nanti akan tembus ke bagian-bagian yang tidak kita inginkan, boleh sedikit diberi pengental dengan menggunakan glutamat, ya, dengan glutamat sehingga warna ini tidak terlalu encer, dan ketika kita gunakan maka tidak terlalu cepat melebar, menembus pada bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Mari kita lihat bagaimana cara melakukannya. Silakan ya. Ini bagian tengah ini ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ketika mencolet ya, ini tidak harus kuas ini harus ke seluruh dari bidang motif ini ya. Kita cukup di tengah sambil kita tunggu, maka dia akan meresap ke pinggir-pinggirnya ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan glutamat, maka kita harus hati-hati sekali. Tujuannya adalah agar warna ini tidak melebar kepada motif yang lain, bidang yang lain. Nah, hal yang penting lagi, ketika kita membuat batik coletan, harus kita yakinkan bahwa seluruh motif ya itu garisnya sudah rapat dengan ditutup dengan lilin. Artinya garis ini menyambung antara motif yang satu dan motif yang lain. Lilin itu tidak boleh terputus. Kalau ada celah hanya sedikit, maka akan mengakibatkan warna tersebut menyeberang kepada bidang yang lain. Para karyawan kreatif pecinta batik Indonesia yang saya banggakan. Nah, mari kita lihat ya, ketika kita sedang melakukan
pemilihan warna dengan misalkan ini menggunakan warna merah, maka kita pilih dulu semua bagian dari motif ini yang sekiranya akan kita beri warna merah. Jangan kita langsung pindah dengan cat pewarna yang lain. Jadi pastikan dulu agar seluruh bidang motif yang kita kehendaki dengan warna merah ini tertutup dengan warna merah. Selanjutnya, setelah kita seluruh bidang yang kita beri warna merah selesai, baru kita beralih dengan warna yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita menginginkan nanti bagian-bagian latar ini akan dipilih dengan warna yang lain, maka ada satu proses pembatikan yang kita sebut dengan penembokan. Jadi warna-warna yang telah kita colet itu kita tutup dengan lilin. Nah, berikutnya baru kita bisa melakukan dengan teknik digradasi misalkan, atau dicelup keseluruhannya, ya. Para kriawan kriawati yang saya banggakan, mari kita lihat, ini adalah kita sedang melakukan pencoletan warna, ya. Ketika seluruh bagian motif ini telah selesai kita beri warna, langkah selanjutnya adalah kain batik ini, ya, akan kita tutup, ya, bagian-bagian motif yang telah warna ini. Tapi kita harus menunggu sesaat dulu sampai benar-benar bahwa pewarna ini kering. Setelah kering, kemudian kita tutup dengan menggunakan canting. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk mendapatkan warna latar yang berbeda, kita boleh menggunakan dua cara. Cara yang pertama, dicelup seluruhnya, kain ini akan kita celup. Langkah berikutnya bisa juga kita dengan menggunakan kuas yang lebih besar atau menggunakan spons, kemudian permukaan ini kita beri warna yang berbeda. Nah, setelah selesai semuanya, tahap berikutnya adalah kain ini akan kita lorot, ya. Sama proses pelorodan seperti halnya produk-produk yang batik yang lainnya. Nah, setelah dilorot, kemudian kita bilas dan kita jemur, maka seluruh rangkaian membuat batik colet warna ini akan selesai. Para kriawan kriawati pecinta batik Indonesia yang saya banggakan, demikianlah tayangan tentang bagaimana cara membuat batik coletan. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dalam membuat batik coletan ini. Ya, teknik mencolet ini banyak sekali. Satu diantaranya adalah ada yang kain setelah kita beri lilin itu kita hamparkan di atas tanah yang di bawahnya diberi karung goni. Ada juga yang cara mencolet itu kain diletakkan di atas meja dan di bawahnya diberi karpet. Nah, tujuannya adalah agar ketika bagian motif yang telah kita warna ini tidak menetes di bawah, sehingga ketika kain tergeser maka warna tersebut akan nempel kepada bidang yang tidak kita kehendaki. Nah, setelah selesai kita keringkan, baru langkah berikutnya dengan cara ditutup, kemudian kita celup lagi. Demikianlah, mudah-mudahan tayangan ini dapat menginspirasi bagi Anda yang sedang senang atau giat belajar membatik, ya. Tingkatkan terus kreativitas Anda dan tetap lestarikan batik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.